Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan, di mana pada bulan Ramadan Allah janjikan ganjaran-ganjaran berkali lipat atas ibadah yang kita lakukan. Maka hadirin pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang istimewa, bulan untuk merubah diri. Kita jadikan momen Ramadan sebagai bulan perubahan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita tadaburi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan di muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Pemirsa Habib TV, bahwa seruan kewajiban ibadah saum, ibadah siam ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya dalam menyambut ibadah saum di bulan Ramadan ini, tidak semua orang menyambut dengan antusias yang sama. Tidak setiap orang yang beragamakan Islam bisa menjalankan ibadah saum. Maka Allah sampaikan secara khusus di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang melandasi amal soleh saum pada bulan Ramadan ini dengan imanlah yang hanya bisa melaksanakan ibadah saum. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang dimana kewajiban berpuasa atau kewajiban saum ini bukanlah kewajiban yang baru Allah perintahkan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW, melainkan kewajiban yang pernah Allah turunkan pada umat-umat terdahulu. Kita ketahui ibadah saum dengan tiap bulan 3 hari di pertengahan bulan. Kita tahu ibadah saum yang dijalankan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan selang 1 hari saum, 1 hari buka. Nah, maka kutiba alal ladzina min qablikum ini menjadi semangat bagi kita untuk menjalankan kewajiban saum yang Allah khususkan pada umat Islam zaman Nabi Muhammad SAW selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Nah, kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi yang dimuliakan dengan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, maka kita jadikan momentum saum yang lebih lagi daripada umat-umat sebelum. La'allakum tattaqun. Nah, di ayat terakhir, pada ayat tersebut disampaikan bahwa tujuan daripada kewajiban saum ini, kewajiban yang diterima atau kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka hadirin Habib TV rahimakumullah, ketakwaan menjadi tujuan dalam perubahan yang akan kita bangun pada bulan Ramadan, perubahan yang akan kita jadikan di bulan Ramadan. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, setidaknya ada 4 hal yang harus kita rubah selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah perubahan dalam melaksanakan ibadah. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, telah disampaikan tadi di awal bahwa Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh magfirah, bulan penuh kemuliaan, di mana Allah menyampaikan as-saumuli wa ana ajibih. Saum itu untukku kata Allah, dan aku yang akan langsung membalas pahala saum kepada orang yang beribadah saum. Maka pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, semangat saum yang kita jalankan, kita jadikan semangat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki tepat waktu pada sholat wajib kita, menambah ibadah-ibadah sunnah setelah di samping menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Bahkan di dalam keterangan disampaikan pahala sunnah akan Allah ganjar dengan pahala wajib akan Allah lipat gandakan pahalanya. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, perubahan pertama sekali lagi adalah perubahan dalam menjalankan ibadah kita, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah kita. Karena momentum Ramadan Allah jadikan momen yang penuh kemuliaan, penuh ganjaran berlipat ganda. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, yang kedua hal yang harus kita rubah adalah perubahan akhlak kita, perubahan cara berbicara kita.
perubahan cara berinteraksi kita dengan orang lain. Di dalam hadis disampaikan, man lam yada qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta atau perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Selaras dengan hadis Rasulullah yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal athas. Begitu banyak orang yang menjalankan ibadah saum tapi tidak mendapatkan apapun dari saumnya tersebut melainkan lapar dan dahaga. Maka pemirsa Habib TV, inilah yang harus kita jauhi. Saum yang kita jalankan jangan sampai hanya menjadi kegiatan menahan lapar dan menahan haus, tapi dalam akhlak, dalam berkata, dalam berbuat mencederai pahala-pahala saum kita. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, perubahan yang ketiga adalah perubahan terhadap kepekaan, kepedulian terhadap sesama, kepedulian sosial, di mana dengan Allah hadirkan ibadah saum selama 1 bulan penuh, kita bisa merasakan kelaparan, yang dimana mungkin pada bulan-bulan selain saum kita begitu kalaulah makan sering menyisakan makanan, mubazir, tidak pernah merasakan kelaparan sebagaimana orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan di luar sana. Kita tahu di Gaza krisis kelaparan, krisis makanan. Saudara kita yang berada di Palestina mengalami kelaparan yang begitu panjang, makan seadanya. Maka hadirin pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, perubahan kepekaan sosial. Mari kita tingkatkan kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Maka kepekaan ini akan membangun rasa syukur kita kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita. Nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang mungkin kita lupa untuk mensyukurinya. Baik itu nikmat hidup, nikmat makan, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita senantiasa mengukur nikmat diri kita dengan nikmat orang lain. Maka pada hakikatnya ketika kita mengukur nikmat diri kita dengan nikmat orang lain, tidak akan pernah kita bisa bersyukur. Pemirsa Habib TV yang berbahagia, perubahan yang keempat adalah merubah aktivitas harian kita, merubah kebiasaan kita di dalam menjalankan hidup dengan tujuan beribadah kepada Allah. Karena sejatinya Allah menciptakan manusia, menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Maka pemirsa Habib TV yang berbahagia, dengan bulan Ramadan Allah mengkondisikan bagi kita 1 bulan penuh bagi kita untuk membiasakan aktivitas ibadah. Dari mulai bangun malam, bangun lebih awal dengan menjalankan aktivitas ibadah, sahur, tarawih, bahkan setelah sahur kita membaca Al-Quran sampai terbitnya fajar. Kita penuhi hari-hari di siang kita dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita tutup kegiatan saum kita dengan berbuka, dengan bercengkerama dengan anggota keluarga. Kita jadikan momen kebersamaan tersebut sebagai momen mendekatkan diri kita dengan Allah, sebagai momen mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, sebagai momentum perubahan diri kita melalui Al-Quran sebagai salah satu pedoman yang sangat luar biasa Allah turunkan di bulan Ramadan. Demikian pemirsa Habib TV yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada kali ini. Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan perubahan, merubah tentang ibadah kita yang awalnya mungkin banyak kelalaian menjadi ibadah yang lebih baik lagi, merubah akhlak kita dari akhlak yang buruk, akhlak yang sering tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga perbuatan. Yang ketiga adalah merubah kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, menjadikan kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Yang keempat adalah merubah aktivitas harian kita, kebiasaan kita, karena di dalam hadis manusia akan meninggal dengan kebiasaannya. Barakallahu li wa lakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Nastagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih?